Kuncinya sih memang saya analisa kemarin memang Sabrang itu jadi terlalu birahi. Kenapa saya bilang sudah kembali ke performanya? Karena ini tadi. Jadi mulai Sabrang itu membawakan lagunya mulai dari awal sampai dengan tutupan itu dibawakan dengan sesuai dengan kriteria yang memang saya pinang dari Sabrang. Jadi gini ceritanya, Sabrang ini setelah beberapa lalu saya take over itu memang kondisinya kan bulu tua. Sampai di Malang akhirnya melalui satu proses mabung. Dari proses mabung itu burung ini enggak muncul birahinya. Burungnya enggak muncul birahi, saya sempat konsultasi ke sana kemari bahkan ke pemilik lama Mas Wilson. Juga nggak nemukan solusi. Tapi di minggu-minggu ini kok dilala penampilannya semakin hari, bahkan mulai Rabu kemarin terus sampai minggu ini penampilannya bahkan performanya kembali lebih baik. Mungkin bisa saya katakan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kuncinya sih memang saya analisa kemarin memang Sabrang itu jadi terlalu birahi. Kemudian beberapa saya lakukan penyesuaian, mulai porsi ekstra foodingnya, terus perilaku ke burungnya juga yang tidak menimbulkan si Sabrang ini birahi, akhirnya saya hilangkan. Dan ya seperti itulah tadi. Jadi mulai hari Rabu kemarin bahkan hari Minggu tadi performanya menurut saya lumayan lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau berbicara tentang murai, kebetulan saya ikut di beberapa event organisasi juga, sebagai member juga. Memang bicara tentang murai itu, kita berbicara tentang satu, bagaimana memilih murai yang secara irama lagunya memenuhi kriteria. Kemudian variasi lagunya, kemudian didukung dengan performa. Satu yang pertama memang yang paling utama adalah durasi. Jadi secara durasi Sabrang ini tadi juga sudah memenuhi untuk 10 menitnya. Kemudian variasi lagu, salah satu memang kriteria Sabrang itu memang saya pinang adalah Sabrang ini unik. Uniknya saya tidak pernah menemukan Sabrang itu kalau setiap kali main itu mengeluarkan lagu gede. Jadi tidak banyak O-nya, bahkan tidak ada. Langsung bongkar lagu, mulai bukaan lagu sampai tutupan lagu, yang biasa kita sebut tembakan, sebagaimana murai itu memang harus menembak, itu saya dapatkan di Sabrang. Itu salah satu dasar kriteria. Kenapa saya bilang sudah kembali ke performanya? Karena ini tadi. Jadi mulai Sabrang itu membawakan lagunya, mulai dari awal sampai dengan tutupan itu dibawakan dengan sesuai dengan kriteria yang memang saya pinang dari Sabrang. Ini yang membuat saya senang banget ini hari ini tadi, jadi melihat Sabrang sudah kembali ke performanya, sudah luar biasa sekali. Jadi dibantu beberapa teman-teman, kemarin saya juga konsultasi ke sana kemari, tidak lain tidak bukan, akhirnya saya menemukan suatu resep khusus untuk menangani Sabrang, dan mungkin performanya nanti bisa dilihat. Sabrang ini sebelum saya beli pun juga sudah viral sekali di mana-mana. Jadi saya rasa kalau
nanti bersaing bersama teman-teman yang lain, Kicomania yang lainnya, saya rasa bukan tidak mungkin, saya rasa makin menambah seru persaingan antara Kicomania yang lainnya. Bukan saya bilang Pangeran Sabrang ini yang terbaik, tapi secara performanya, durasinya nanti bisa kita lihat di penampilan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa ikut bersaing di kancah-kancah lomba yang baik itu yang ada di luar kota, baik di event organisasi apapun. Untuk event ke depan ini akan diikuti event apa? Yang paling dekat di bulan Juli nanti ada Kopdar SMM. Ya, kebetulan karena saya juga member di SMM juga. Mungkin ada beberapa hari ini harusnya ada agenda kegiatan Kopdar SKN juga ya, tapi saya lagi berhalangan karena saya lagi memastikan sebenarnya Sabrang ini penampilannya, performanya apa sudah stabil dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya tadi juga nggak ikut, tidak lain tidak bukan adalah menguji yang Sabrang ini dengan perawatan baru ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih stabil lagi. Enggak lah, saya rasa ya juga enggak, cuman mungkin karena memang saya menaruh harapan yang luar biasa kepada Pangeran Sabrang ini. Saya sih merasa seperti kembalinya sang maestro. Jadi kenapa saya bilang itu, karena saya menaruh harapan besar sekali kepada Sabrang, karena kriteria yang memang saya harapkan di dalam saya memilih murai itu semua ada di Sabrang. Ya mudah-mudahan nanti secara performanya bisa kembali lagi ikut meramaikan di beberapa kancah-kancah perlombaan khususnya di Murai Batu yang nantinya yang akan diikuti oleh Pangeran Sabrang. Kembalinya Sabrang tentunya tak lepas dari perawatan yang signifikan pasti. Bagi sedikit pasti Kicomania Nusantara ada yang kepo sih. Pasti. Coba kasih bongkar sedikit. Jadi begini, kalau mau, saya sih mengalaminya di Sabrang. Jadi Sabrang ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, memang terlalu birahi ya. Jadi kalau di murai itu setiap saya kali menggantangkan burung atau melombakan burung, memang idealnya murai itu tidak terlalu birahi dan juga jangan sampai tidak birahi. Nah, posisi kita menentukan antara emosi dan birahi ini adalah sebetulnya kunci untuk semua teman-teman, khususnya yang saya rasa di semua jenis burung ya, bukan hanya di murai saja. Kuncinya satu, menstabilkan antara emosi dan birahi. Karena jika Pangeran Sabrang ini emosi, dia akan menyerang musuh-musuhnya sampai dia sendiri ibarat kata tidak sadar diri. Banyak sekali kemarin kan kelihatan Sabrang itu sok-sok langsung jatuh gitu dan sebagainya, karena dia sebenarnya tidak bisa kontrol emosinya. Nah, untuk membalanskan antara emosi sama birahi ini sebetulnya kunci, khususnya untuk semua, bukan hanya saya saja tapi untuk semua teman-teman, semua Kicomania ini menjaga antara kestabilan emosi dan birahi. Banyak kiat-kiatnya menstabilkan birahi. Kebetulan yang saya lakukan di Sabrang adalah menambah pola mandi. Ya, menambah pola mandi ini ya adalah rahasia-rahasia kecilnya juga. Bukan hanya mandi saja, tapi kuncinya adalah menambah mandi. Nah, itu yang saya lakukan sama Sabrang. Kemudian Sabrang ini ternyata tidak boleh dikerodong. Jadi mungkin karena emosi yang tinggi luar biasa, sosok Sabrang ini kalau kita lakukan seperti murai-murai biasanya dengan melakukan dikerodong, ditutup untuk menjaga birahinya, ini malah tidak bagus juga buat Sabrang. Jadi saya melakukan mandi dan pengederan istilahnya. Jadi saya di rumah biasa saya taruh Sabrang itu posisinya di dalam rumah dengan tidak dikerodong. Nah itu saya lakukan mulai pagi sampai malam. Jadi ada perubahan besar ya? Iya, ada perubahan besar. Jadi mungkin karena ketidaktahuan saya ataupun saya belum bisa memahami karakter Sabrang secara sepenuhnya, ketemunya kok ndelala seperti itu. Itu selang waktu berapa lama sih? Mulai dari ngurangnya Sabrang kurang lebih sekitar hampir 3 bulanan. 3 bulanan saya tidak menemukan jawaban kenapa. Harusnya kan habis ngurah performanya burung ini kan maksimal. Ini malah
malah aneh gitu, malah nggak maksimal, bahkan seperti saya bilang nggak bisa tarung malah gitu. Jadi aneh menurut saya. Jadi ini merupakan yang kondisi yang betul-betul menyenangkan buat saya. Akhirnya Sabrang bisa kembali lagi bertarung. Ya wis, mungkin sekian dulu Ji, berbagi apa namanya tadi? Tips Ya. Mungkin dengan bisa kasih semangat sedikit buat Kicau Mania Murid Pak. Ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk melakukan perubahan-perubahan pada burung peliharaan Anda, burung kicau-kicau Anda ini, karena sesuatu kadang-kadang yang tidak terduga itu adalah kunci keberhasilan buat burung Anda sesuai dengan karakter burung masing-masing. Ya, oke, sekian dulu, terima kasih banyak Haji Wiwit. Salam Kicau Mania Nusantara. Sehat selalu buat dengan dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, dadah.